Rumah tua, rahasia gelap. Keluarga hartawan baru saja pindah ke sebuah rumah besar di pinggiran kota. Rumah itu megah, dengan taman luas dan arsitektur klasik yang memukau. Namun, aura mistis akan menyelimuti setiap sudut rumah itu. Anak bungsu mereka, Anya, adalah orang pertama yang merasakan keanehan. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas, dan kadang-kadang, tawa anak-anak yang samar. Orang tuanya hanya menganggap itu hanyalah imajinasinya, anak kecil yang terlalu banyak menonton film horor. Suatu malam, Anya memberanikan diri untuk naik ke lantai atas. Ia membuka pintu sebuah kamar yang selalu tertutup. Di dalam, ia menemukan sebuah kotak tua yang penuh dengan foto-foto hitam putih. Dalam foto-foto itu, terdapat keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Ekspresi mereka tampak murung dan penuh kesedihan. Anya semakin penasaran. Ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah itu. Dari tetangga-tetangga tua, ia mendengar cerita mengerikan tentang keluarga yang pernah tinggal di sana. Konon, keluarga itu mengalami tragedi mengerikan, dan arwah mereka masih bergentayangan di rumah itu. Kejadian aneh semakin sering terjadi. Benda-benda bergerak sendiri, pintu terbuka dan tertutup tanpa sebab, dan suara-suara misterius terdengar di malam hari. Anya mulai merasa takut dan tidak nyaman tinggal di rumah itu. Suatu malam, ketika sedang tidur, Anya terbangun karena mendengar suara tangisan seorang anak kecil. Suara itu berasal dari kamar yang ia temukan kotak foto itu. Dengan keberanian yang tersisa, Anya membuka pintu kamar itu. Di dalam kamar itu, dalam kegelapan, Anya melihat sosok anak kecil sedang duduk di sudut ruangan. Anak itu menatap Anya dengan mata kosong. Anya berteriak ketakutan dan langsung lari keluar kamar. Keesokan harinya, Anya menceritakan semuanya pada orang tuanya. Setelah kejadian di kamar anak, keluarga hartawan menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mengabaikan kehadiran makhluk halus di rumah itu. Mereka mencoba berbagai cara untuk mengusirnya, mulai dari memanggil paranormal hingga melakukan ritual agama. Namun, semua upaya mereka sia-sia. Kejadian-kejadian aneh semakin intens. Suara tangisan anak-anak semakin sering terdengar, benda-benda di rumah itu bergerak sendiri dengan cepat, dan bahkan anggota keluarga mulai mengalami gangguan kesehatan yang aneh. Anya sering mimpi buruk, melihat sosok anak kecil yang menatapnya dengan tatapan kosong. Suatu malam, ketika sedang tidur, Anya merasakan ada yang menarik kakinya. Ia membuka mata dan melihat sosok anak kecil itu berdiri di samping tempat tidurnya. Anak itu tersenyum menyeramkan dan berkata, "Kamu tidak akan pernah bisa pergi dari sini." Keesokan harinya, Anya ditemukan pingsan di kamarnya. Sejak saat itu, ia menjadi pendiam dan sering melamun. Dokter tidak menemukan penyakit apapun pada Anya. Orang tuanya putus asa dan merasa sangat bersalah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk meminta bantuan seorang dukun tua yang terkenal sakti. Dukun itu mengatakan bahwa rumah itu dihuni oleh arwah anak-anak yang pernah meninggal di sana dengan tragis. Mereka dikorbankan untuk sebuah ritual kuno yang bertujuan untuk mendapatkan kekayaan. Dukun itu menyarankan agar keluarga hartawan meninggalkan rumah itu selamanya dan tidak pernah kembali. Mereka harus meninggalkan semua barang-barang mereka dan membakar rumah itu sampai rata dengan tanah. Dengan berat hati, keluarga hartawan mengikuti saran dukun itu. Mereka meninggalkan rumah itu dengan perasaan sedih dan takut. Sebelum rumah itu dibakar, Anya berbalik dan menatap rumah tua itu untuk terakhir kalinya. Ia melihat sosok anak kecil itu berdiri di jendela kamar atas, melambaikan tangan kepadanya. Anya tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan rumah itu, dan mungkin saja kutukan itu akan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi.